Ini disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Sedikit tapi sering lebih disukai daripada banyak tapi jarang. Banyak tapi jarang inilah yang bikin orang gampang futur. Tiap hari 5 juz, tapi jadinya hanya setahun 2 kali. Lebih baik mana sama yang sehari 2 ain? Sehari 2 ain lebih baik. Karena dia pelan-pelan sebagaimana Nabi perintahkan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, ma tutiqun. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, atas segala nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan yang terbaik, bersama orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, izin yang saya bahas bukan fikih muamalah, ya. Tapi wasiat, ada satu wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini untuk menyelingi fikih muamalah, ya. Tapi masih berkaitan dengan ibadah. Ya. Nah, kita ini memang harus senantiasa saling menasihati untuk bersabar dalam kehidupan dunia dan ketaatan. Ya. Maka hari ini kita akan coba bahas tentang satu problematika di dalam diri kita, di mana problematika ini semuanya dihadapi oleh kita. Ya. Suatu saat Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal ini, saya pun pernah mengalami, bahkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami perkara ini, yaitu futur dalam beribadah. Muncul rasa malasnya tuh muncul, ya. Bahkan ini dihadapi bukan hanya orang yang sudah lama dia semangat beribadah, ya. Artinya bukan hanya orang yang dia baru hijrah untuk kemudian jadi orang yang soleh, yang sudah lama pun mengalami, ya. Maka kemudian ada satu pepatah Arab mengatakan, dawamul hal minal muhal. Untuk terus menerus berada dalam satu kondisi itu perkara yang mustahil. Ya. Untuk terus berada dalam satu kondisi ini perkara yang mustahil. Makanya Nabi itu ketika menasihati kita untuk istiqamah, beliau katakan istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah kalian walaupun memang kalian itu tidak akan mampu. Ya. Artinya istiqamah ini kan konstan di dalam satu titik, ya. Kata beliau, istiqamahlah walaupun kalian tidak akan mampu. Maksudnya apa? Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, ya. Nah, ya, ini penting, ya, karena waktu ini kan terbatas. Kadang-kadang ada orang dia sadar bahwa, wah saya ini sedang futur ini. Cepat-cepat diobati. Yang berbahaya adalah ketika kemudian tidak dia antisipasi sehingga ini jadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit, dia akan sulit diobati. Karena dalam Islam itu segala sesuatu itu penanganannya itu preventif. Maksudnya sebelum kejadian itu sudah diobati. Ya. Makanya kita juga harus memperhatikan perkara ini. Nah,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang kemudian nasihati kita agar kita ini istiqamah, walaupun akan berat rasanya untuk kemudian dilakukan. Ya, ada kalanya kita ini semangat ibadah, Pak. Ada kalanya semangatnya dia tuh turun. Betul? Makanya ada satu masa tuh kita tuh senang sedekah. Maka sedekahlah. Ada satu kesempatan kita tuh rajin qiyamul lail. Maka salatlah, ya. Karena nanti ada satu masa ketika kita tuh malas sedekah, malas qiyamul lail, dan ini menimpa siapa saja. Ya, kalau kita dalam kondisi seperti ini, ya, futurnya ini, malasnya ini masih di hal-hal yang sunnah. Tapi jangan sampai malasnya ini menimpa hal yang wajib, Bapak Ibu. Wah, ini bahaya sudah. Ya. Kalau masih yang sunnah, oke lah. Artinya kita bisa memunculkan kembali semangat kita. Tapi yang bahaya adalah ketika dia menimpa hal yang wajib. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Nah, tadi di awal saya katakan, ada sahabat Nabi juga kemudian menghadapi hal yang sama. Menghadapi masa di mana imannya ini itu turun. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama seorang sahabat. Beliau ini penulis wahyu. Penulis wahyu. Hanzalah al-Usayyidi. Penulis wahyu. Ya. Masya Allah. Kalau penulis wahyu saja bisa menghadapi kondisi seperti ini, maka bagaimana dengan kita? Ya. Maka dalam satu riwayat dikatakan, namanya Hanzalah. Dia tiba-tiba berteriak di tengah jalan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah jatuh kepada kemunafikan. Nafaqa. Munafik itu asal katanya nafaq. Nafaq ini terowongan. Kalau Bapak Ibu umroh sering lihat. Ya. Nafaq Malik bin Abdul Aziz. Terowongan Malik bin Abdul Aziz ada di samping Mina. Maka orang munafik itu, terowongan ini kan ada pintu masuk, ada pintu keluar. Berarti dia ada dua pintu, dua arah. Orang munafik itu orang yang punya dua wajah. Nah, ya, maka tiba-tiba Hanzalah ini dia berteriak, nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik. Ya, sehingga kemudian lewatlah Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan subhanallah. Ya, ma naqul, apa yang kemudian engkau katakan, ya? Maka Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, qala takunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta kana ra'yu ain. Ya. Masya Allah, dia bilang begini, saya tuh kalau lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, ya, itu seakan-akan saya itu melihat surga dan neraka di hadapan mata saya. Ya. Maksudnya tuh saking tingginya iman dia tuh seakan-akan melihat surga dan neraka yang dijelaskan oleh Nabi. Ini kan berarti menghayati betul. Ya. Tapi dia katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau saya ini keluar dari majelisnya Rasulullah, ya, artinya saya berpisah dari beliau, ya, afasnal azwaja wal aulada, ya, waddai'at. Kalau saya sudah pulang, ya, saya kumpul dengan istri, ketemu dengan anak, maka kemudian fanasina katsira.
Ya, saya ketemu kebun-kebun korma saya, maksudnya hartanya. Ya. Saya tuh banyak lupa. Maksudnya dia merasa, kok dia nggak bisa berada dalam satu titik keimanan, sebagaimana dia itu ada bersama Nabi. Kok baru keluar dari Nabi, saya sudah banyak lupa, iman saya ini sudah turun. Maka dia merasa dia munafik. Karena wajah dia, iman dia ketika dengan Nabi, dengan iman dia ketika keluar dari Nabi bersama keluarganya kok berbeda. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Fawallah, demi Allah," katanya, "aku pun demikian." Berarti sekelas penulis wahyu, Khanzalah, sekelas Abu Bakar As-Siddiq mengalami hal yang sama, di mana mereka mengalami imannya ketika bersama Nabi itu tinggi, tapi ketika berpisah dengan Nabi itu tuh turun. Fa wallahi lanalqa mithla hadza. Saya juga memiliki hal seperti ini. Artinya kondisinya sama. Maka kemudian mereka bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kami di majelis ini, engkau ingatkan kami tentang syurga, maka seakan-akan syurga itu ada di hadapan kami. Ya. Namun ketika kami bertemu dengan istri kami, anak kami, kebun-kebun kami, ya, kami lupa banyak hal dari majelismu ya Rasul. Ya. Kok imannya ini enggak setinggi ketika bersamamu? Maka disinilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih." Ya. Kalau misalnya iman kalian itu dia terus-menerus konstan, istiqamah seakan-akan kalian itu berada di sisiku, maksudnya berada di sisi Nabi ini kan keadaannya mengingat Allahnya ini luar biasa ya. Kalau keadaan kalian begitu terus, malaikat itu akan turun semuanya, ya. Untuk apa? Untuk menjabat tangan kalian sepanjang jalan, ya. Masya Allah. Walakin sa'as-sa'ah. Ini diulang 3 kali. Ada saatnya wahai Hanzalah. Semua ini ada saatnya. Ya. Ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk akhirat. Berarti Bapak Ibu, futur ini dihadapi oleh semua orang. Sahabat Nabi dia kena, ya, kita pun juga pasti kena, ya. Artinya ada kalanya kita semangat, ya. Ada kalanya kita rileks, ya. Tapi jika misalnya kita tahu bahwa rileksnya kita ini kebablasan, ini yang harus disikapi, ya. Ini yang harus kemudian kita tarik lagi, ya. Ini yang kemudian harus disikapi, ya. Nah, jadi ada yang bertanya, Ustaz, kok semangat baca Quran saya menurun? Rasa-rasanya baca 1 halaman itu udah pengen cepat selesai. Ya. Bapak Ibu pernah menghadapi hal seperti ini? Pasti pernah, ya. Saya pun menghadapi, ya. Waktu hari Sabtu, ya. Sabtu itu tuh saya ada jadwal, ya, seperti biasa harus berangkat jam 2:30. Ya. Alarmnya itu udah bunyi, 2:30 tuh seperti biasa udah bunyi. Ngelihat, waduh, ini kayaknya tambah 15 menit nih mantep juga ini.
Akhirnya lanjut. Ya. Tahu bangun jam berapa? Hampir jam 5. Itu handphonenya tuh udah puluhan kali miss call itu ya. Ustaz udah sampai mana? Anak balas masih sampai tempat tidur, Pak. Anak kebablasan. Ya disinilah kita. Ada kalanya tuh kita bangun langsung bangun, Pak. Tapi ada kalanya futurnya ini muncul. Hari Minggunya saya nyalain alarmnya itu 3 langsung. Tiap 5 menit nyala dia. Beginilah kita ya. Ada saatnya kita tuh semangatnya luar biasa, tapi ada saatnya kemudian kita turun. Ya, makanya ketika Utsman bin Affan beliau mengatakan satu perkataan yang ini jadi teguran lah buat saya, buat bapak ibu, buat siapa saja. Kata beliau apa? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tu min kalamillahi azza wa jalla. Jika hati kalian bersih, kalian tuh tidak akan pernah kenyang dengan kalam Allah. Kalian tuh tidak akan pernah kenyang dengan ayat-ayat Allah. Ya, maksudnya kalau baca Quran itu kalian gak akan pernah mau berhenti. Subhanallah. Mudah-mudahan kecuali ngantuk. Ya. Memang ngantuk nih termasuk tentara Allah paling kuat, Pak. Ali bin Abi Thalib tuh pernah kemudian ditanya dan jawabannya begitu, ya. Apa tidur tuh ngalahin manusia, Pak? Ya. Berarti ngantuk. Tapi ada yang bisa ngalahin ngantuk, Pak. Al-hazan, kesedihan. Orang tuh kalau lagi sedih nggak ngantuk-ngantuk, nggak tidur-tidur dia. Kalau lagi punya masalah kan, mau tidur tuh tangan di atas kepala udah, Pak. Hatta udah matiin lampu nggak tidur-tidur, ngantuk nggak bisa ngalahin orang yang sedih, ya. Makanya di antara junudullah, tentara Allah yang paling kuat itulah rasa ngantuk. Maka Bapak Ibu sekalian, beginilah ya. Terkadang hati kita nih lagi tinggi-tingginya, oh itu baca Quran itu bisa gak berhenti-berhenti. Tapi kadang baca satu halaman sudah mulai kayak pengen cepat-cepat selesai. Nah, maka ini tanda-tanda futur ya. Semangatnya ini mulai turun. Duha ini yang 2 rakaat itu tiba-tiba jadi berat sekali. Kayak mau sholat tuh, wah ntar dah, kan duha nih hatta sebelum zuhur masih bisa. Apa yang terjadi sampai zuhur kagak ada duha. Nah ini biasanya sering muncul. 2 rakaat ringan, tapi ringannya itu bikin kita tuh berat. Makanya Nabi itu pernah lewat satu kuburan. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat yang berjalan bersama Nabi, man sahiba hadzal qabri? Siapa yang dikubur di sini? Fulan ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, rak'ataini khafifataini mimma tahqirani ahabbu yazidu ila hadha min baqiyatid dunyakum. 2 rakaat yang ringan, yang kadang dianggap sepele oleh manusia, itu lebih diinginkan orang yang dikuburkan di sini ketimbang dunia dan seisinya. Itu. Padahal Nabi menyampaikan 2 rakaat salat sunnah. Ya. Tapi jika futur ini sudah menghinggapi seseorang, rasa-rasanya 2 rakaat yang ringan ini jadi berat. Ya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita terus ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada problem namanya tuh undur-undur. Tahu undur-undur, Pak? Kalau bahasa fikihnya itu taswif. Taswif itu entar-entaran. Entar. Ya,
Itu Pak, entar-entaran tuh bahaya itu. Taswif namanya. Kalau dalam sholat tuh ada orang yang suka entar-entaran dalam sholat, itu namanya al-musawwifin. Al-musawwifin ini saufa, nanti. Ya. Nah, kalau orang yang suka menanti-nanti ini orang yang suka mengundur-undur amal soleh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka menunda-nunda amal soleh. Ya, ini berarti kita bermasalah. Berarti ada yang salah. Maka dari itu, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami dulu. Sehingga nanti kita bisa memahami tentang perkara ini di dalam semangat beribadah. Nah, satu, manusia ini pasti terjerumus dalam maksiat, betul? Bedanya ada yang maksiatnya sedikit, ada yang sedikit-sedikit maksiat. Beda ini ya. Ada yang sedikit, ada yang sedikit-sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam itu khata'. Tahu khata'? Khata' itu melakukan kesalahan. Tapi khata' di sini maksudnya berulang-ulang. Ya. Yang terbaik adalah yang bertaubat. Yang bertaubat. Ya. Masya Allah. Istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah walaupun nanti berat memang. Dia apa? Berat. Bapak Ibu pernah merasakan beratnya istiqamah? Mudah atau ringan? Berat. Istiqamah melazimkan kita dalam satu kondisi ini cukup berat. Ya. Saya pun merasakan ini cukup berat. Ya. Artinya begini, siapapun kita, sekuat apapun karakter kita, ya, pasti ada saat kita tuh terjerumus dalam maksiat. Ya. Cuman bedanya ada orang yang sedikit dia bermaksiat dia langsung taubat. Ada orang yang sedikit sehingga kemudian dia terjerumus sehingga ini jadi penyakit di dalam hatinya. Ya. Maka kaidah yang pertama ini harus kita pahami bahwa apa? Manusia ini punya kecenderungannya ini adalah berbuat maksiat. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Yang kedua, ya kita paham. Hati kita ini mudah berbolak-balik, Pak. Ya. Summiyal qalbu qalban litaqallubih. Hati ini dinamakan kalbu, ya, karena hati ini mudah terbolak-balik. Ya, kita ini begini, Pak. Kadang ikhlas, kadang pengen dipuji sedikit, kadang udah maafin, kadang-kadang dongkol, bener nggak? Kadang dia sabar. Tapi kadang-kadang dia marah. Beginilah kita. Bawa kendaraan nih, udah berusaha sabar. Alhamdulillah, hari ini saya sabar. Ujian semua saya lewatin. Mau diklaksonin, mau diapain, aman. Ya. Besok pagi-pagi lepas. Karena hatinya ini berbolak-balik dengan sangat cepat. Maka Nabi mengatakan al-qalbu ibni Adam asra'u taqalluba minal qidri idhistajma'at ghalayana. Maksudnya apa? Hati anak Adam itu, Bapak Ibu, berbolak-baliknya tuh cepat seperti panci yang bergoyang karena mendidih. Jadi cepat sekali dia berubah, ya. Hari ini semangat, besok malas. Ya. Minggu ini dia rajin, minggu depan dia
malas ya. Tapi Masya Allah nih bapak-bapak yang hadir, ibu-ibunya nih Insya Allah nih istiqamah. Karena wajah-wajahnya nih memang wajah-wajah yang selalu hadir. Subhanallah ya. Ini berarti istiqamahnya sudah dari lama. Makanya dia sudah ringan dilakukan karena sudah jadi kebiasaan ya. Mudah-mudahan Allah kasih keringanan terus. Amin ya rabbal alamin. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia bisa naik, dia bisa turun. Ya. Yang imannya lurus dan terus naik itu cuma dua. Malaikat dan nabi. Ya, kalau manusia ini kadang naik, kadang turun. Naiknya sedikit, turunnya banyak. Ya. Yazdad, habis itu turunnya ya. Kalau kata mahasiswa tat, kadang naik, kadang turun tat. Ya kadang-kadang nyungsep juga tat katanya. Maksudnya memang ya kita manusia. Hanya nabi dan malaikat yang naik terus. Kita nih naiknya ini susah, turunnya gampang. Ya. Maka kemudian ini menimpa siapa saja. Ya. Maka mari kita lihat Bapak Ibu ya. Agar tahun ini kita bisa memperbaiki diri ya. Ini kita review saja. Agar kita bisa melihat sejauh mana nanti semangat kita di dalam beribadah kepada Allah ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau sudah kita merasa bahwa kita sudah mulai muncul rasa malas, sudah mulai muncul futur, dari sinilah kemudian ya, kita ini beramal saleh nih sesuai kemampuan Pak. Sesuai apa? Kemampuan. Jangan membebani diri kita dengan amal soleh yang nanti bikin kita tuh futur. Ya. Yang paling penting di dalam syariat ini, ibadah itu yang paling penting banyak tapi jarang atau banyak tapi jarang atau sering tapi sedikit. Sering tapi sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita nggak jarang terus sedikit. Ya. Banyak jarang, tapi dengan sedikit sering, yang paling dicintai itu sedikit tapi sering. Itu yang paling Allah cinta. Istimrar atau berkelanjutan itu lebih dicintai oleh Allah walaupun sedikit Pak. Walaupun sedikit. Ya. Maka ulama mengatakan kebaikan yang berhenti ya, tidak lebih baik daripada kejahatan yang tidak diulangi. Ada orang berbuat baik tapi berhenti melakukan satu amalan. Tidak lebih baik dari seseorang yang dia bermaksiat kemudian dia berhenti bermaksiat. Ya. Maka di sini kita melihat, ya kan bapak-bapak di sini punya pekerjaan ya, kesibukan, dagang atau punya keluarga. Ya, seandainya misalnya kita hanya mampu baca satu hari berapa juz, berapa ain? Ya misalnya Ustaz 2-3 ain, gak apa-apa. Jangan memaksakan ketika melihat ada orang bisa baca 3 juz di pesantren. Ini di pesantren memang khusus setiap hari dia murojaah. Tapi jika punya waktu monggo silahkan. Dalam hadis disebutkan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablan mamdudun baina syaritain baina saritain. Nabi itu masuk ke masjid. Terus ada tali. Oh, masjid kita ini kan nggak pakai tiang ya. Zaman dulu tuh kan pakai tiang ya. Sarir. Tiba-tiba di antara dua
saritain, dua tiang ini ada tali, Pak. Bingunglah Nabi. Ini tali punya siapa? Ya. Kata beliau, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Ya. Terus ditanya bahwa hadza hablu Zainab. Ini talinya Zainab ya Rasul. Fa idza fatarat ta'allaqat. Nanti kalau dia salat, dia sudah lelah, ya. Maka dia akan berpegang dengan tali tersebut. Ya. Kalau dia capek, dia pegangan dengan tali tersebut. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la halluhu liyusalli ahadukum nasyatah. Jangan seperti ini. Lepas, ya. Fa idza fatara falyaqud. Jika kalian tiap orang tuh salat sesuai dengan keadaan semangatnya. Ya kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Betul. Syariat ini tidak memberatkan kita melampaui sesuatu yang tidak kita mampu. Jadi kita tuh ibadah jangan memaksakan diri. Ya. Jangan apa? Memaksakan diri. Sesuai kemampuan saja. Kalau terlalu berat kita langsung. Kalau misalnya kita alhamdulillah ya, kita mulai sedikit-sedikit, dia sudah jadi kebiasaan, monggo silahkan. Tapi kalau kita memaksakan diri dalam satu keadaan, ini yang bikin kita gampang futur. Ya. Misal, pokoknya setiap malam saya sholatnya tuh 21 rakaat. Ya, malam keempat tuh biasanya sudah mulai goyah sedikit. Ya. Tapi kalau mulai dengan yang ringan-ringan, insya Allah tuh nanti dia akan lebih banyak bertahan. Ya. Dia lebih banyak bertahan ketika dia itu sesuai dengan kemampuannya. Ada 3 orang. Ya. Qala ahaduhuma. Yang satu bilang begini, amma ana fa ini usalli laila abadan. Saya nih sholat malam selamanya enggak tidur-tidur. Ya. Yang satu bilang apa? Ana asumud dahra wala uftir. Saya puasa sepanjang tahun enggak berbuka. Ya. Yang ketiga bilang apa? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya menjauhi perempuan dan saya tidak menikah selamanya. Biar bisa ibadah. Apa kata Nabi? Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ini kalian bertiga, satu ngomongnya saya tiap malam salat malam enggak tidur. Yang satu bilang saya puasa enggak buka-buka. Yang satu bilang saya tidak akan menikah. Kata Nabi, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ya. Demi Allah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah, ya. Paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Kemudian kata Nabi, lakinni asumu wa uftir. Saya ini puasa dan saya berbuka. Usalli wa arqud. Saya ini salat dan saya tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi wanita. Disinilah Nabi kemudian menegur orang itu yang dia ibadahnya sampai membebani dirinya melampaui kemampuannya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, jangan ukur sahabat Nabi dengan kita. Beda Pak. Iman mereka ini luar biasa. Ya. Contoh misalnya, ada sahabat sholat, dalam sholatnya dia bisa baca 30 juz. Ada Pak. Kita di luar sholat mampu baca 30 juz? Belum tentu. Ini sahabat dalam sholat Bapak Ibu, bisa khatam 30 juz. Sahabat. Iya kan? Abu Darda Salman Al-Farisi. Ya. Itu kemudian pernah menghadapi satu perkara. Ya.
Ketika ditanya Salman Al-Farisi, di mana Abu Darda? Kata Ummu Darda, saudaramu Abu Darda ini tidak punya hajat lagi terhadap dunia. Ya. Maka Abu Darda dia datang, ya. Dia buatkan kepada Salman Al-Farisi makanan buka puasa. Kemudian dia bilang, saya nggak akan makan sebelum engkau makan. Ya. Karena saya puasa. Salman bilang, udah bukalah. Ya. Akhirnya mereka makan, ya. Abu Darda dia bangun di sepertiga awal malam, ya, dia sholat, ya. Terus Salman bilang udah tidur dulu, ya. Di pertengahan malam dia bangun, kata Salman udah tidur dulu, ya. Maka dia bangun di sepertiga malam terakhir, baru dibilang sama Salman, nah sekarang bangun lalu sholatlah. Maka kemudian Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Rabbmu memiliki hak atasmu, wali nafsika alaika haqqan, jiwamu juga memiliki hak atas dirimu, fa'ati kulli dhi haqqan haqqahu, maka engkau memiliki hak atas dirimu, tamu juga punya hak atas dirimu, istrimu punya hak atas dirimu, maka berikan masing-masing sesuai haknya. Abu Darda tuh datangi Nabi, nanya, Nabi bilang betullah apa yang dikatakan saudara. Maka ibadah ini sesuaikan dengan kemampuan, Pak. Ya, sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kita tuh gampang futur ketika kita memaksakan diri. Ya, cepat malas ketika kita maksa. Ya, manis tatatu, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kita kasih porsi ibadah walaupun sedikit demi sedikit, tapi kita jaga sehingga nanti insya Allah kita itu jadi istiqamah. Ya. Mudah-mudahan kita istiqamah terus Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ada yang duha 8 rakaat Pak. Ya. Tapi akhirnya cuman sehari 2 hari istirahat, sebulan baru 2 lagi. Ya. Ada yang pelan 2, tapi setiap hari Pak. Ini disukai sama Allah, dicintai sama Allah. Sedikit tapi sering lebih disukai daripada banyak tapi jarang. Banyak tapi jarang inilah yang bikin orang gampang futur. Tiap hari 5 juz, tapi jadinya hanya setahun 2 kali. Lebih baik mana sama yang sehari 2 ain? Sehari 2 ain lebih baik. Karena dia pelan-pelan sebagaimana Nabi perintahkan, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Ya, ma tutiqun. Ya. Lakukan apa yang kalian mampu dari amalan-amalan. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita akan terbiasa dengan satu ibadah ya, yang membuat kita tuh mau dalam keadaan lemah sekalipun kita semangat, keadaan kuat. Karena ada sahabat Abbad ibnu Bishr itu pernah sholat kena anak panah Pak ya. Namun tetap lanjut. Akhirnya kena lagi anak panah yang kedua. Namun tetap lanjut Pak. Yang ketiga dia tetap lanjut sholatnya. Waktu sudah selesai ditanya, kenapa kamu tidak mufarriqah dari sholat? Maksudnya enggak membongkar sholatnya. Dipanah 3 anak panah Pak. Apa katanya? Ternyata tadi lagi baca suratul Kahfi. Saking menghayati suratul Kahfi sampai tidak ingin memutus sholat. 3 anak panah Pak. Ini kita nggak harus anak panah Pak. Nyamuk kayak kadang udah ya kan, apalagi nyamuk yang bunyi itu Pak. Nyamuk tuh yang paling ganas tuh yang bunyi Pak, itu yang malam udah mau tidur, ya, masya Allah. Mudah-mudahan
Allah jadikan kita orang yang semangat dalam situasi apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita ini memang harus perhatiin betul tentang iman kita ini. Ya. Inna min fiqhil abdi ya, an yata'ahada imanahu wa ma naqasa ya, wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisun. Wa inna min fiqhir rajuli an ya'lama nazaghati syaitani anni ta'ti. Kata Abu Darda, di antara kefakihan seseorang adalah ketika dia itu memperhatikan kondisi imannya. Dia tahu imannya berkurang, dan di antara kefakihan seseorang adalah dia tahu imannya itu naik dan imannya itu turun. Dan di antara kefakihan seseorang, dia tahu kapan godaan syaitan itu datang kepada dia. Ini berarti dia tanda kefakihan dirinya. Imannya turun, dia tahu, wah ini iman saya lagi turun. Imannya lagi bagus, dia tahu, alhamdulillah ini iman saya lagi kuat. Dia digoda, ada godaan yang datang dalam bentuk apapun, dia tahu, wah ini godaan ini. Maka Masya Allah, mudah-mudahan apa yang dikatakan Abu Darda ini kita dapatkan. Amin ya rabbal. Ini Abu Darda Pak, waktu beliau meninggal, istrinya ini dilamar sama siapapun ditolak. Karena beliau bilang, saya ingat kata Nabi, seseorang itu akan bersama suaminya di surga, suami yang paling soleh. Siapa yang bisa menggantikan kesalehannya Abu Darda? Ya. Makanya dia bilang begini, tanda kefakihan seseorang, ya, imannya naik dia tahu, imannya turun dia tahu, godaan syaitan datang kepada dirinya juga dia tahu. Karena kita nih yang gak kita sadar itu, iman lagi turun kita gak sadar. Betul? Godaan syaitan datang kita gak sadar. Ya, ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka kita tuh ketika kita tahu iman kita lagi turun, udah datang ke masjid, udah ngaji tiap hari di sini. Kalau kita ngerasa iman kita lagi turun, berarti kita harus memperbanyak diri untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang soleh. Ya, di sini semuanya orang soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang insya Allah ya, dia bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya. Kadang-kadang kan teman bisa mengubah seseorang, betul ya? Sahabat bisa mengubah cara berbicara seseorang. Ya. Bisa membuat yang tadinya sombong jadi tawaddu. Ya. Bisa membuat yang tadinya pelit jadi dermawan. Itu gara-gara sahabat Pak. Tapi hati-hati, sahabat juga bisa merubah yang tadinya tawadhu jadi sombong. Yang tadinya dermawan bisa berubah jadi pelit gara-gara sahabat. Ya. Maka kita nih kadang juga harus punya filter juga. Ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita nih semuanya orang-orang yang bisa saling mengingatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ini kan berfirman ya, Al-Furqan 25 sampai 28 ya. Wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi ila akhir ayat. Ada hari di mana orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Seandainya saja aku mengambil jalan bersama Rasul, ya, celakalah aku telah menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Ya. Sungguh dia menyesatkanku dari jalan Allah,
Dia menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepadaku, ya. Syaitan meninggalkan manusia setelah tersesat. Maka di sini kita lihat ada orang menggigit tangan karena menyesal telah menjadikan si fulan sebagai sahabatnya yang membuat dia tersesat dari jalan Allah. Ya. Sahabat itu adalah yang menunjukkan yang benar. Ya. Bukan yang membenarkan kalian. Sahabat menunjukkan yang benar, bukan yang hanya membenarkan kalian. Kadang kan kita begitu ya. Ada teman kita salah dibenarkan sama dia. Wah, saya enggak kajian subuh tadi pagi. Sahabat yang baik dia bilang, makanya pasang alarm biar bangun. Tapi kalau sahabat yang kira-kira dia ini pasti dia bilang, udahlah santai. Sekali-kali nggak apa-apa. Ini yang membenarkan kita walaupun kita salah. Ini yang bahaya, Pak. Ya. Sahibuka man sadiquka la man saddaqaka. Sahabat adalah yang menunjukkan yang benar, bukan yang membenarkan saja. InsyaAllah, mudah-mudahan kita yang menunjukkan yang benar. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sudah syuruk ini. Ya, kita tanya jawab atau lanjut sedikit? Tanya jawab. Tafadhal.